Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Arif. Perkenalkan, kami dari kelompok PDS 8B izin mempresentasikan mengenai paper kami, yaitu berjudul Dari Ijazah Orang Tua ke Kartu Anak, Menautkan Pendidikan Kepala Rumah Tangga dengan KIP. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andi Tasya Nabila Panguriseng. Kemudian ada empat teman saya, yaitu yang pertama ada Anggita, kemudian ada Nicholas, kemudian ada Jocelyn, dan yang terakhir ada Moses. Baik, Pak. Jadi, pendidikan berperan penting dalam pembangunan ekonomi karena pendidikan tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga membantu memutus rantai kemiskinan antar generasi. Di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan kebijakan wajib belajar selama 12 tahun dan berbagai program bantuan. Salah satunya adalah program Indonesia Pintar yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa pelaksanaan KIP masih menghadapi persoalan ketepatan sasaran dan kelemahan tata kelola, sehingga masih terdapat anak dari keluarga miskin yang belum terjangkau secara optimal. Di sisi lain, literatur menegaskan bahwa karakteristik rumah tangga, khususnya tingkat pendidikan kepala rumah tangga, berperan besar dalam keputusan pendidikan anak dan kemampuan keluarga dalam mengakses program bantuan. Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini bertujuan menguji apakah tingkat pendidikan kepala rumah tangga dan sektor pekerjaan berpengaruh terhadap probabilitas anak menerima KIP dengan menggunakan data Susenas Maret 2023 dan pendekatan regresi logistik biner yang dilengkapi dengan analisis deskriptif, visualisasi, serta analisis klaster. Pada bagian tinjauan pustaka ini, saya merangkum beberapa penelitian yang menjelaskan bagaimana pendidikan orang tua, kapasitas administratif, dan akses informasi memengaruhi peluang keluarga dalam memperoleh program pendidikan. Penelitian pertama oleh Stewart menunjukkan bahwa kerangka human capital, khususnya peran orang tua, sangat penting dalam perkembangan anak. Ini sejalan dengan pertemuan Rispoli pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa orang tua dengan pendidikan lebih tinggi cenderung lebih aktif terlibat dalam pendidikan anak, terutama pada keluarga berpendapatan rendah atau yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, beberapa penelitian menekankan pentingnya kemampuan administratif. Baird pada tahun 2014 menemukan bahwa keluarga dengan administratif literasi yang baik mampu memahami prosedur program, sehingga peluangnya untuk menerima bantuan pendidikan akan meningkat. Hal ini diperkuat oleh De Brauw dan Hodinot yang menemukan bahwa rumah tangga berpendidikan rendah sering tidak terdaftar sebagai penerima bantuan karena kurangnya informasi dan kemampuan administratif. Temuan Fernat pada tahun 2008 juga mengarah pada hal yang sama, yaitu bahwa pendidikan orang tua meningkatkan kepatuhan terhadap persyaratan program bantuan sosial. Lalu jika kita melihat konteks yang lebih makro, Frisbane dan Skadi menegaskan bahwa pendidikan orang tua, akses informasi, dan kerentanan ekonomi menjadi penentu utama akses terhadap bantuan pendidikan. Dalam konteks Indonesia, Sparrow menunjukkan bahwa pendidikan kepala keluarga dan kapasitas administratif berpengaruh langsung terhadap peluang rumah tangga untuk terdaftar dalam bantuan pendidikan. Selain faktor internal, beberapa literatur menyoroti hambatan eksternal. Huang dan Zhang pada tahun 2011 menemukan bahwa keluarga di pedesaan menghadapi keterbatasan layanan publik dan infrastruktur yang mengurangi peluang mereka mengakses program pendidikan. Sementara itu, Van Dijk menambah perspektif baru dengan menunjukkan bahwa kesenjangan digital juga menjadi hambatan bagi keluarga pedesaan atau berpendidikan rendah dalam mengakses program pendidikan berbasis teknologi. Secara keseluruhan, literatur ini menunjukkan bahwa pendidikan orang tua, kemampuan administratif, dan akses informasi, baik fisik maupun digital, merupakan faktor kunci dalam menentukan apakah suatu keluarga dapat mengakses program pendidikan atau bantuan sosial. Jadi pada bagian ini, tesis penelitian ini melihat bahwa bagaimana pendidikan kepala rumah tangga dan sektor pekerjaan mempengaruhi peluang anak menerima KIP. Jadi tesis kita yang pertama adalah bagaimana pengaruh tingkat pendidikan kepala rumah tangga terhadap probabilitas anak menerima Kartu Indonesia Pintar. Serta yang kedua adalah apakah pengaruh pendidikan kepala rumah tangga terhadap peluang anak menerima KIP berbeda menurut sektor pekerjaan kepala rumah tangga. Berikut adalah metodologi yang kita gunakan. Jadi penelitian ini menggunakan data Susenas pada bulan Maret tahun 2023 dengan fokus pada anak usia 6 sampai 21 tahun. Dengan total observasi yang digunakan adalah 352.412 anak dari berbagai wilayah di Indonesia. Kami juga menggunakan regresi logistik Biner karena variabel pada KIP berbentuk satu atau satu, yang artinya beasiswa tersebut diterima oleh anak atau tidak. Berikut juga adalah variabel yang kita gunakan pada penelitian ini. Jadi variabel-variabel ini adalah seperti Kartu Indonesia Pintar adalah variabel dependen, pendidikan kepala rumah tangga adalah variabel independen utama, sektor pekerjaan kepala rumah tangga adalah variabel interaksi, lokasi tempat tinggal, jenis kelamin anak, pesertaan TKN atau BPJS, jumlah anggota rumah tangga, dan kelompok usia anak adalah variabel kontrol. Data-data ini kita ambil dari data Susenas tahun 2003 pada bulan Maret. Lalu selanjutnya kita akan melihat statistik deskriptif dari data-data yang disajikan. Jika kita lihat kesimpulannya,
Anak dalam sampel umumnya tinggal di pedesaan, berasal dari keluarga berpendidikan menengah, dan memiliki akses kesehatan yang memadai, yaitu di sini indikatornya adalah memiliki BPJS, namun hanya sebagian kecil yang memperoleh KIP. Lalu jika kita lihat proporsi anak yang menerima KIP menurut pendidikan kepala rumah tangga, kita bisa melihat proporsi tertinggi terdapat pada kepala rumah tangga berpendidikan SMP dan proporsi terendah pada kepala rumah tangga berpendidikan SD dan perguruan tinggi. Nah, pola ini menunjukkan adanya penyerapan KIP yang terbesar pada pola rumah tangga berpendidikan menengah rendah. Nah, kelompok SD mungkin kurang terjangkau karena akses informasi atau administrasi yang terbatas, sedangkan perguruan tinggi memang lebih mampu secara ekonomi, sehingga mereka tidak menjadi target utama pada program. Nah, jika kita lihat dari proporsi anak menerima KIP menurut sektor dari pekerjaan dari kepala rumah tangga, sektor pertanian memiliki proporsi penerima KIP tertinggi, lalu industri dan jasa cenderung lebih rendah. Nah, perbedaan ini menunjukkan bahwa KIP lebih banyak menjangkau rumah tangga sektor primer, sementara pekerjaan rentan di industri jasa masih kurang tercakup. Nah, secara keseluruhan sektor kerja kepala rumah tangga berkorelasi dengan tingkat kerentanan yang pada akhirnya mempengaruhi peluang anak menerima KIP. Nah, hal itu juga dibuktikan dalam heatmap korelasi variabel penelitian. Jika kita lihat korelasi antar variabel umumnya lemah sedang, sehingga risiko multi-call itu cukup rendah, dan usia anak berkorelasi negatif dengan penerima KIP, sehingga anak yang lebih tua cenderung tidak menerima KIP dan lebih banyak yang tinggal di desa. Nah, selanjutnya jika kita lihat antara penerima KIP ini berkorelasi negatif dengan pendidikan kepala rumah tangga. Nah, ini konsisten bahwa kelompok berpendidikan atau bersektor informal lebih banyak menerima KIP. Nah, pendidikan kepala rumah tangga berkorelasi positif dengan sektor kerja dan usia anak, serta negatif dengan wilayah urban, dan korelasi terkuat adalah terdapat pada sektor pekerjaan kepala rumah tangga dan status wilayah. Lalu jika kita lihat probabilitas menurut pendidikan kepala rumah tangga dan sektor jasa. Sektor pertanian memiliki probabilitasnya naik dari SD sampai SMA, lalu sedikit turun pada perguruan tinggi, yang menunjukkan kerentanan ekonomi tetap tinggi meski pendidikan kepala rumah tangga ini meningkat. Lalu sektor industri relatif stabil meningkat. Peningkatan pendidikan kepala rumah tangga tidak banyak mengubah peluang, serta sektor jasa ini trennya menurun gitu ya, dari SD memiliki peluang tertinggi turun hingga perguruan tinggi. Nah, pendidikan lebih tinggi terkait dengan penghasilan yang lebih baik. Nah, kesimpulannya, interaksi dari pendidikan kepala rumah tangga dan sektor jasa menghasilkan pola yang berbeda. KIP lebih terarah pada pola pada rumah tangga pertanian, stabil pada industri, dan menurun pada jasa. Nah, ini menunjukkan perlunya penargetan yang mempertimbangkan kombinasi karakteristik sosial ekonomi dan bukan hanya variabel tunggal. Lalu jika kita lihat regresi daripada logit dari variabel independen, dependen, dan kontrol, maka kita bisa melihat adanya pengaruh pendidikan kepala rumah tangga. Kita melihat dari level SMP, SMA, dan perguruan tinggi ini signifikan di tingkat signifikansi yang berbeda-beda, yang menghasilkan kesimpulan bahwa pendidikan orang tua yang lebih tinggi meningkatkan literasi administratif, kemampuan serta mengakses informasi bantuan, serta kepatuhan terhadap prosedur sekolah, sehingga memperbesar peluang anak terdaftar sebagai penerima KIP. Hal ini dikarenakan dibandingkan kelompok SD, semua tingkat pendidikan yang lebih tinggi secara signifikan meningkatkan probabilitas anak menerima KIP. Lalu jika kita lihat di pengaruh terhadap sektor kerja kepala rumah tangga, anak dari rumah tangga sektor jasa lebih mungkin menerima KIP, namun temuan ini berubah ketika melihat perhitungan interaksi gitu ya di poin ketiga. Jadi di poin ketiga kita akan membahas efek interaksi antara pendidikan dan sektor kerja, dan kita bisa melihat bahwa pendidikan SD di sektor jasa ini banyak terdiri dari pekerja informal yang miskin, sehingga ini meningkatkan peluang penerima KIP. Namun pada saat pendidikan KRT meningkat, mereka cenderung masuk pekerjaan jasa yang profesional yang lebih mapan, sehingga probabilitas menerima KIP ini menurun tajam. Nah, hasil ini menegaskan bahwa hubungan pendidikan dan peluang menerima KIP tidak linear, tapi bergantung pada jenis pekerjaan dari kepala rumah tangga. Kalau jika kita lihat variabel kontrol, ada wilayah tempat tinggal. Nah, anak yang di perkotaan lebih kecil kemungkinan menerima KIP, sehingga ini cukup jelas gitu ya, alokasi KIP lebih banyak untuk rumah tangga miskin di pedesaan. Lalu untuk jenis kelamin, anak laki-laki sedikit kurang berpeluang menerima KIP dibandingkan perempuan. Mungkin ini terkait dengan pola keberlanjutan sekolah dan administrasi pendidikan yang lebih stabil pada anak perempuan. Lalu yang terakhir, jika kita lihat pada akses layanan kesehatan, ada pengaruh positif yang kuat. Jadi rumah tangga yang memiliki BPJS yang sudah bergabung pada sistem jaminan sosial lebih mudah teridentifikasi dan diverifikasi sebagai penerima program pemerintah termasuk KIP. Nah, jika kita lihat juga pada paper yang disajikan, di sana akan ditunjukkan terkait dengan prediksi dan correlation matrix. Ya, sekian. Kemudian, kami akan membahas relevansi dari topik yang kami bahas dengan kondisi Indonesia. Studi ini menganalisis bagaimana pendidikan, pekerjaan, dan kondisi sosial ekonomi orang tua itu memiliki pengaruh peluang siswa dalam menerima Kartu Indonesia Pintar. Hasil regresi dari model ekonometrika kami menunjukkan adanya indikasi mistargeting, di mana penerima Kartu Indonesia Pintar ini tidak selalu berasal dari kelompok golongan yang sebenarnya paling membutuhkan. Beberapa faktor pada orang tua seperti pendidikan rendah, kerjaan informal, serta lokasi tempat tinggal terbukti berkontribusi pada ketidaktepatan tersebut. Kami melihat beberapa hal yang menjadi poin penting. Yang pertama yaitu distribusi penerima KIP yang tidak proporsional. Relevansinya adalah penerima KIP lebih banyak berasal dari kelompok menengah ke atas, bukan dari golongan miskin atau menengah ke bawah. Hal ini terjadi akibat keterbatasan data serta minimnya akurasi verifikasi pada tingkat sekolah. Akibatnya, siswa SD memiliki angka penerimaan yang rendah, serta siswa pada tingkat SMP dan
A itu masih memiliki tingkat risiko putus sekolah yang tinggi. Kedua, ada peran pendidikan dan pekerjaan orang tua. Relevansinya adalah orang tua dengan pendidikan rendah dan bekerja di sektor informal, kesulitan mengakses KIP. Ini mencerminkan kondisi Indonesia, di mana literasi administrasi, status pekerjaan, dan kemampuan dalam mengakses layanan publik masih sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dinyam oleh orang tua. Kemudian, ada ketimpangan akses pendidikan antar wilayah. Pelajar di wilayah urban memiliki akses yang lebih besar terhadap sekolah dan layanan administratif. Tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan distribusi pendidikan yang sebenarnya masih tidak merata. Selain itu, keberadaan sektor informal yang dominan di pedesaan itu memperbesar risiko tidak terdatanya keluarga yang tergolong miskin, sehingga peluang menerima KIP menjadi lebih kecil. Key takeaways yang kami tangkap, yang pertama adalah ketidaktepatan sasaran KIP ini mencerminkan masalah struktural dalam sistem pendataan, terutama bagi rumah tangga dengan orang tua berpendidikan yang rendah atau bekerja informal. Kedua, kondisi sosial ekonomi orang tua itu sangat menentukan peluang anak mengakses program afirmasi seperti KIP. Tiga, ketimpangan antar wilayah, terutama urban versus rural, mempengaruhi distribusi informasi, kualitas verifikasi, dan akurasi penargetan. Yang terakhir, perlu peningkatan integrasi data kemiskinan, pendampingan administratif keluarga rentan, serta penguatan peran sekolah dalam mengidentifikasi siswa yang tergolong miskin. Sehingga dapat disimpulkan hasil menunjukkan bahwa penerima KIP dalam sampel masih relatif sedikit dan distribusinya belum merata, dengan proporsi tertinggi terdapat pada anak dari rumah tangga dengan kepala berpendidikan SMP dan SMA, serta sektor pertanian, sedangkan rumah tangga dengan pendidikan SD dan perguruan tinggi memiliki proporsi lebih rendah. Regresi logistik mengonfirmasi bahwa pendidikan kepala rumah tangga di atas SD dan pekerjaan di sektor jasa secara umum meningkatkan peluang penerimaan KIP dibandingkan kategori referensi. Namun, interaksi pendidikan dan sektor jasa memperlihatkan bahwa pada rumah tangga sektor jasa, semakin tinggi pendidikan kepala rumah tangga justru berkaitan dengan peluang yang lebih kecil bagi anak untuk menerima KIP, karena banyak pekerja berpendidikan tinggi yang sudah berada pada posisi ekonomi lebih mapan, sehingga tidak memerlukan KIP. Variabel kontrol memperlihatkan bahwa anak yang tinggal di pedesaan berasal dari rumah tangga dengan BPJS dan berjenis kelamin perempuan memiliki peluang yang lebih besar menerima KIP dibandingkan dengan kelompok lainnya. Evaluasi model menunjukkan kemampuan klasifikasi yang cukup baik, dengan sensitivitas yang mampu mengidentifikasi lebih dari separuh penerima dan spesifisitas yang tinggi, meskipun nilai prediksi positif rendah karena proporsi penerima yang kecil. Kemudian, secara substantif, temuan ini menegaskan bahwa penargetan KIP dipengaruhi oleh pendidikan orang tua, sektor pekerjaan, lokasi, dan keterhubungan dengan sistem jaminan sosial, sehingga perbaikan kebijakan perlu memperhatikan rumah tangga berpendidikan rendah di sektor jasa dan sektor non-formal yang masih rentan, serta memanfaatkan pendekatan data science untuk memantau dan menajamkan sasaran program secara lebih presisi dan berbasis bukti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, Pak Arif. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam.